Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita dengan rasul-rasul yang diutus, dengan kitab-kitab yang diturunkan sampai nabiyuna yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang diutus kaffatan linnas, yang diutus untuk seluruh manusia. Dan Allah turunkan akhir kitabnya yang menyempurnakan dari apa-apa yang diturunkan sebelumnya, yaitu Al-Quran. Kalimat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurna kalimat-kalimat Allah sidqan wa adla. Yang kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sidqan fi akhbarih wa adlan fi ahkamih. Telah sempurna kalimat-kalimat Allah dalam Al-Quran. Sempurna sidqan wa adlan, sempurna kebenarannya. Yani sidq, semuanya hak. Yani berita-beritanya, kata Syekh rahimahullah. Dan adlan fi ahkamih, dan adil hukum-hukumnya. Adil yakni seimbang, hikmah dan penuh bijak. Tidak berlebih-lebihan dan tidak berkurang-kurangan. Sangat tepat dan sempurna. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Memang segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah ahaqqu bil hamdi. Dialah yang paling berhak untuk dipuji. Wala haula wala quwata illa billah. Dan semua apa yang kita kagumi semuanya Masya Allah. Semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Usikum wa nafsiya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Dan tentunya khatib bersama-sama. Untuk bersyukur pada Allah. Dengan apa yang Allah turunkan secara sempurna. Sidqan wa adlan. Yaitu syariatnya. Dan jangan sampai kita merubahnya dengan tangan-tangan kita. Jangan sampai kita merubahnya dengan lisan-lisan kita. Jangan sampai kita merubah dengan hawa nafsu kita. Dan jangan menyatakan dengan tantangan atau tentangan, tidak mungkin saya merubahnya. Karena sudah banyak kaum muslimin terjerumus dalam perkara-perkara bid'ah muhdatsah. Bukankah kebid'ahan itu merusak agama? Bukankah kebid'ahan itu merubah hukum-hukum Allah yang sudah sempurna? Tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, yang sudah sempurna kebenarannya dan sudah sempurna pula hukum-hukumnya. Enggak perlu dirubah, enggak perlu ditambah, enggak perlu diganti. Maka siapa yang mengada-adakan kebid'ahan, siapa yang mengada-adakan ajaran-ajaran baru, menambah-nambahnya dengan sesuatu atau mengurang-kuranginya, maka orang ini menganggap bahwa agama belum sempurna. Menganggap bahwa apa yang diturunkan oleh Allah masih belum tamah. Dan termasuk mereka yang berubah agama adalah mereka yang ghulu, berlebih-lebihan dalam berbagai macam hukum-hukum dan fatwa-fatwa yang diucapkan dari mulutnya. Melampaui batas-batas yang Allah gariskan. Melampaui batas-batas yang Rasulullah ajarkan. Maka orang ini bukan bagus. Tapi orang ini sungguh merusak agama. Dan orang ini benar-benar belum yakin tentang kesempurnaan agama. Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kaum muslimin dengan memanggil ahlal kitab. Memperingatkan kepada kaum muslimin karena turunnya ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat terakhir ini, untuk umat Islam, untuk kaum muslimin. Tetapi Allah katakan, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Yang Allah panggil ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Yang demikian mengandung makna, hendaklah kalian jangan seperti Yahudi, jangan seperti Nasrani, yaitu ghulu, berlebih-lebihan dalam agama. Melampaui batas dalam agama yang dikira oleh orang-orang awam bahwa itu adalah agama. Betapa beratnya agama yang kamu ajarkan. Ternyata itu dari mulutmu sendiri.
Mereka mengucapkan dari mulut-mulut mereka apa yang tidak ada dalam kitab was sunnah. Ikhwan ibn a'azaballah kaum muslimin yang saya hormati. Allah katakan ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlal kitab, jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian. Mereka kaum Nasrani dan Yahudi sudah melampaui batas dalam sekian masalah. Pakaian yang kena najis bukan dicuci oleh mereka. Digunting, dirobek, dibuang. Demikian pula dalam masalah memuliakan nabinya. Nasrani menyatakan bahwasanya Isa ibnullah, Isa anak Allah. Demikian pula Yahudi menyatakan Uzair ibnullah. Demikian pula dalam membanggakan diri-diri mereka. Juga mereka melampaui batas. Dan menyatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah. Dan kekasih-kekasihnya. Berlebih-lebihan. The children of God kata mereka. Anak-anak Tuhan. Dalam masalah hukum juga mereka melampaui batas. Dan Allah katakan ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlal kitab, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Jangan melampaui batas dalam agama kalian. Tetapi ayat ini turun kepada Rasulullah SAW untuk umat Islam. Apa maknanya? Wahai kaum muslimin, jangan seperti ahlul kitab. Ghulu fi dinihim, yang melampaui batas dalam agama mereka. Apa yang Allah sudah turunkan, apa yang Rasulullah ajarkan adalah sudah tamat, sudah sempurna. Wa tammat kalimat rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurna kalimat-kalimat Allah, kejujurannya dan keadilannya. Kalau kemudian kita sok menambah-nambahnya dengan perkara-perkara baru, maka yang terjadi adalah melampaui batas dan berlebih-lebihan. Ikhwan ibn a'azaballah kaum muslimin yang saya hormati. Ketika Rasulullah SAW duduk-duduk sambil menunggu penguburan jenazah, Rasulullah SAW berbicara. Dan dimanapun majelis beliau selalu berbicara tentang ilmu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW menggaris di tanah dengan satu garis. Dan menyatakan hada sabilullahi mustaqiman. Ini jalan Allah yang lurus. Kemudian menggaris garis-garis di kanannya dan di kirinya. Kemudian menyatakan hadihi subulun. Ini adalah jalan-jalan lain. Laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan yad'u ilaih. Tidak ada satu jalan pun di jalan-jalan tersebut kecuali ada syaitan yang mengajak kepadanya. Digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa jalan yang lurus, sedangkan yang lain jalan-jalan sesat disebutkan dengan subul di kiri dan di kanannya. Dan dikatakan laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan. Tidak ada satu jalan pun kecuali ada syaitan di sana yang yad'u ilai, yang mengajak kepadanya. Dalam riwayat dikatakan dengan ucapan iblis yang menyatakan halumma halumma, kemarilah kemarilah. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa garis-garis yang di kiri dan garis-garis yang di kanan adalah tarikan-tarikan syahwat dan tarikan-tarikan syubhat. Tarikan-tarikan syahwat menyimpangkan seseorang dari jalan yang lurus. Demikian pula tarikan-tarikan syubhat. Adapun tarikan-tarikan syahwat, sebagian besar kita sudah memahaminya. Tarikan hawa nafsu, tarikan dunia, tarikan kesenangan-kesenangan yang sementara di dunia ini. Itu tarikan-tarikan syahwat. Tetapi tarikan-tarikan syubhat, tidak semua mengetahui apa itu syubhat. Sebagian besar manusia mengira bahwa itu hak, padahal batil. Sebagian besar manusia mengira bahwa itu adalah jalan yang lurus, ternyata itu jalan yang sesat. Sebagian mereka mengira itu adalah ketaatan, padahal itu adalah bid'ah muhdatsah. Ini tarikan-tarikan syubhat. Ikhwan ibn a'azaballah kaum muslimin yang saya hormati. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau menyatakan ma amarallahu bi amrin illa wali syaitani nazghatan. Tidaklah Allah memerintahkan satu perintah kecuali syaitan memiliki dua nazghah. Memiliki nazghatan, dua tarikan, dua godaan. Imma ila tafritin wa idha'ah, bisa jadi tarikan untuk melalaikan dan menyia-nyiakan, dan bisa jadi tarikan ila ifratin wa ghulu, bisa jadi tarikan untuk berlebih-lebihan dan melampaui batas. Sehingga pertama dihalang-halangi itu, jangan dikerjakan perintah itu. Jangan kau kerjakan. Ngapain? Capek.
lelah, berat, dan bebannya kamu gak akan sanggup memikulnya. Nanti kamu akan diusir oleh kaummu. Kamu akan dikucilkan oleh kaummu. Kamu akan begini, kamu akan begitu. Ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil munkar. Itu syaitan. Ya'idukumul faqr, membayang-bayangkan kepada kalian, menggambarkan kepada kalian al-faqr, al-faqr. Kamu akan bangkrut, kamu akan miskin, kamu akan sengsara. Tetapi kalau tidak bisa digoda untuk meninggalkan perintah Allah tadi, syaitan punya nazghatun ukhra. Syaitan punya tarikan lain. Kerjakanlah. Kali ini syaitan menyatakan kerjakanlah. Jangan cuma segitu, kerjakan lagi. Kurang, kok cuma sekian. Itu sedikit sekali. Tambahi. Sampai orang itu melampaui batasnya. Melampaui yang diperintahkan oleh Allah. Melampaui yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Miftah atau Madarijus Salikin. Bahwa syaitan selalu memiliki nazghatani, dua nazghah. Qal wadi bainal jabalain, maka jalan yang lurus seperti lembah di antara dua gunung, di antara dua bukit. Dan seperti haqqun baina dhalalatain, kebenaran di antara dua bentuk kesesatan. Kesesatan dengan melalaikan dan menyia-nyiakan, dan kesesatan dalam bentuk yang berlebihan. Dan kita saksikan di medan dakwah pun apa yang digambarkan oleh Allah dalam kitabnya, dan apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, dan digambarkan pula oleh para ulama, terjadi di hadapan mata-mata kita kaum muslimin. Allah katakan, la taghlu fi dinikum, jangan seperti ahlul kitab. Kita saksikan bagaimana ghulu yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Apakah kaum khawarij, ataupun kaum sufi, ataupun kaum-kaum yang sesat lainnya, hampir semuanya mengandung ghulu, ekstrim, melampaui batas. Rasulullah SAW juga menggambarkan, la tattabi'unna sanana alladziina min qablikum. Sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, yakni Yahudi dan Nasrani. Yani akan mengikuti mereka selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Termasuk mengikuti mereka dalam ghulu mereka. Kalau Yahudi dan Nasrani menuhankan Uzair, menuhankan Nabi mereka, Nabi Isa, maka di kalangan kaum muslimin juga ada yang menuhankan Rasulullah SAW. Walaupun mulutnya tidak menyatakan dia adalah Tuhan kami, tetapi memperlakukannya seperti Tuhan. Doa bukan kepada Allah tapi kepada Nabi. Meratap istighatsah bukan kepada Allah tapi kepada Nabi. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang menuhankan Nabinya, menuhankan Rasulnya. Yudahil ladina kafaru min ahlil kitab, menyaingi, menandingi, menyerupai orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ikhwan fillah a'azakumullah. Dan kita saksikan pula apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa setiap perintah mesti syaitan punya tarikan ke sana, tarikan kemari. Ketika kita berbicara tauhid, berbicara dakwah salafiyah, berbicara tentang bagaimana kita menyampaikan pada umat, pada masyarakat, sebagian mengabaikan dan melalaikannya. Seakan-akan itu bukan urusannya, dan menyatakan apa urusan saya, yang penting sholat selesai. Tetapi sebaliknya, ada yang berlebih-lebihan dengan mengkafir-kafirkan kaum muslimin, mentabdi' mereka dan menyatakan begini dan begitu. Maka ketika kita berbicara dakwah salafiyah, kita kenal ada yang sungguh menggampang-gampangkan, mengentengkan urusan ahlul bid'ah, yaitu kaum sururiyah. Kaum sururiyah. Dan sebaliknya, ada yang berlebih-lebihan, bahkan ahlus sunnah dikatakan ahlul bid'ah. Bahkan mereka mentahdir semua orang yang menyelisihi dirinya, walaupun dalam perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu haddadiyah. Ada sururiyah, ada haddadiyah. Ada yang menggampang-gampangkan dan mengentengkan masalah ahlul bid'ah, dan ada yang sebaliknya, justru salafiyin dikatakan ahlul bid'ah. Muslimin saya hormati. Haddadiyah sampai mereka menyatakan buku kitab-kitab para ulama harus dibakar. Kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah harus dibakar karena Ibnu Taimiyah mubtadi'un dhal. Dia menyatakan pendapatnya dengan fana nar.
bahwa api neraka akan fana pada akhirnya. Buku Fathul Bari bakar, untuk apa kita baca? Karena Ibnu Hajar adalah Asy'ariyah katanya. Gempar berita ini, dan mereka mengaku salafiyin, mengaku ahlus sunnah, mengaku bahwa mereka di atas tauhid was sunnah. Maka para pemuda, para syabab yang sedang semangat, bingung mereka, datang menemui para ulama, termasuk Syekh bin Baz rahimahullah. Apakah kita harus membakar buku-buku tersebut? Tidak, kata Syekh. Sampai kamu bisa menulis yang seperti itu, kita akan tinggalkan dan kita akan baca buku kamu. Sekian banyak terjadi ucapan-ucapan yang hulu seperti ini. Barang siapa yang melanggar satu sunnah, maka dia adalah mubtadi'un dhal. Barang siapa menyelisihi satu perkara, maka dia begini dan begitu. Tidak membahas perkara-perkara yang dikatakan oleh para ulama. Sekian masalah yang dikatakan oleh para ulama dengan udzur-udzur syar'i. Mubtadi'un dhal jelas. Mereka walaknya kepada bid'ah, dan mereka bermusuhan dengan ahlus sunnah. Dan mereka tidak duduk bersimpu di hadapan para ulama ahlus sunnah, tapi mereka lebih mengeluh-elukan mubtadi' dan tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Itu sangat jelas. Walaknya jelas, pemisahannya pun jelas. Kaum muslimin yang saya hormati, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tushadad din, jangan kalian memberat-beratkan agama. La tushaddidu ala anfusikum. Dalam lafaz lain dikatakan la tushaddidu ala anfusikum fashaddada alaikum. Jangan kalian memberat-beratkan diri kalian, niscaya Allah akan memberatkan atas kalian. Fa inna qauman shaddadu, karena satu kaum ada yang memberat-beratkan diri-diri mereka. Fashaddadallahu alaihim, maka Allah pun memberatkan atas mereka. Demikian diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan juga dikatakan la tushadad din, jangan kalian memberat-beratkan agama. Dan siapa yang yushadad din illa ghalabah, tidak ada seorang pun yang memberat-beratkan agamanya kecuali dia pasti akan kalah. Tidak mungkin bisa konsekuen. Dia keras dalam sesuatu masalah. Taib, silahkan. Sampai mana kalian mampu? Khawarij sungguh sangat kerasnya, sampai menyatakan tidak ada seorang berbuat dosa kecuali dia kafir. Siapa yang berbuat dosa besar, maka dia kafir. Sampai pada akhirnya ternyata keluarganya juga kafir karena berbuat dosa. Sampai pada ujungnya, saya juga berbuat dosa, berarti saya kafir. Sehingga tokoh mereka berkata, saya tidak yakin kalau saya muslim atau kafir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Menyatakan dengan kebodohannya, saya tidak yakin apakah saya muslim atau kafir. Karena sudah habis semua dikafirkan. Sisanya hanya dirinya sendiri. Maka dia pun berkata, saya tidak yakin kalau saya ini muslim. Bisa jadi saya kafir. Ikhwan fillah, a'azakumullah, muslimin yang saya hormati. Mereka menafsirkan ayat-ayat Allah hanya dengan bahasa Arab yang mereka punyai. Kemudian mereka memutuskan dan berfatwa dengan fatwa-fatwa yang mengerikan, yang memberatkan. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, bahwa orang yang demikian illa ghalabah. Tidak ada orang yang memberat-beratkan agamanya kecuali pasti akan kalah, tidak konsekuen. Bahkan ada riwayat fi sahih, dalam kitab sahih, inna hadha din yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Walan yushadad din illa ghalabah. Agama ini mudah. Siapa yang memberat-beratkan agama, maka dia akan kalah. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Maka Nabi SAW menyatakan halakal mutanatti'un. Akan binasa para mutanatti'. Akan binasa orang yang melampaui batas. Akan binasa orang yang melampaui batas. Nasallahu taufiq wal hidayah. Wa nasallahu ta'ala salamah wal hidayah. Wa nasallahu ta'ala ayahdiyana wa yahdil muslimin ila tariqil awsat. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita dan seluruh kaum muslimin ke jalan tengah. Al-haqqu bainad dhalalatain, jalan kebenaran, jalan di antara dua kesesatan. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.